Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome to my YouTube channel Mutiara Zuhura. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang novel sejarah B.J. Habibie yang berjudul The True Life of Habibie. Saya hanya memberi getar. Siapakah sebetulnya B.J. Habibie dan apakah perannya? Sehingga anak kecil sampai orang tua begitu mendengar nama B.J. Habibie bergetar hatinya. Ia telah menjadi impian serta idaman orang-orang tua agar putra-putri mereka kelak menjadi seorang B.J. Habibie. Kehadiran dan keberadaan B.J. Habibie bagaikan angin yang telah memberikan getaran pada serumpun bambu sehingga semua bambu di sekitarnya jadi ikut bergetar keras dan makin keras. Sehingga tidak ada lagi yang bisa menghentikan angin yang telah menggetarkan bangsanya. B.J. Habibie memang sudah menjadi salah satu modal nasional. Tapi anehnya prestasi yang dilakukannya lebih cepat mendapatkan penghargaan dari orang-orang luar negeri daripada di tanah air sendiri. Warisan yang telah disiapkannya untuk Indonesia adalah menciptakan kelas menengah yang tetap eksis tatkala Habibie ada atau tidak ada di sini. IPTN akan meneruskan momentumnya. Lembaga-lembaga prestise di dunia menganugerahkan dan menerima putra Indonesia ini sebagai anggota kehormatan, yaitu Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar di Jerman Barat tahun 1983. Habibie menerima Award von Karman dari ICAS tahun 1992, setara hadiah Nobel dalam dunia dirgantara. Edward Warner Award dari ICAO diterima pada tahun 1994. Sebelumnya, Februari 1986, ia diangkat menjadi anggota The Youth Academy of Engineering pada suatu upacara yang anggun dan terhormat. Sejak dulu, B.J. Habibie selalu konsisten dan optimis. Dengan optimisme dan achievement-nya, B.J. Habibie disebut sebagai pembawa abad teknologi ke Indonesia, atau Brian Davidson dalam buku Dari Prepare lewat Asian. B.J. Habibie dinamakan oleh seorang wartawan asing sebagai orang yang ditakdirkan. Aspirasi dan tujuan hidupnya adalah sama dan harmonis dengan negerinya. Banyak orang yang belum memahami gaya kepemimpinannya. Tahun 1990, ketika ICMI akan dibentuk, Habibie mengundang 29 para pemkarsa yang memintanya menjadi ketua umum ICMI dan tokoh Islam ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Pada saat itu hadir Imaduddin Abdul Rahim, Dawan Raharjo, Amin Aziz, Bismar Siregar, Amin Rais, dan lain-lain. Dalam waktu relatif singkat, Habibie telah akrab dengan figur-figur ini, tanpa harus mengetahui lebih dahulu apa latar belakang mereka. Biasanya yang penting baginya adalah komitmen. Komitmen pada tugas, komitmen pada cita-cita, komitmen pada apa yang sudah disepakati bersama. Kepada bawahan dan temannya, B.J. Habibie selalu menuntut profesionalisme dalam bekerja. Karena itu, ia selalu menghendaki adanya konsistensi dalam pekerjaan, ilmu, tujuan, dan cita-cita. Dalam hubungannya dengan pekerjaan, orang harus belajar sedikit demi sedikit. Salah sedikit, tidak apa. Tetapi mulai lagi dan cari apa kesalahan itu. Tidak apa, ini namanya proses belajar. Dalam hal pemimpin, kita harus selalu menghargai seorang pemimpin. Bukan berarti hormat sekedar hormat, tetapi letakkan harkat seorang pemimpin pada tempatnya. Seorang senior jangan dilupakan dan harus dihargai. Ia pernah berterus terang bagaimana melayani seorang pimpinan. Ia selalu membayangkan dirinya sebagai seorang arsitek yang sedang diperintahkan untuk mendesain sebuah rumah.
Begitu ia mencamkan perintah yang diberikan, ia segera mengerjakan pesanan tersebut. Setelah beberapa persen selesai, ia datang kepada pemesannya menanyakan benar atau tidaknya pekerjaan tersebut. Jika pekerjaan dianggap benar, barulah ia melangkah ke pekerjaan berikutnya. Begitulah ia selalu mengerjakan sesuatu sesuai perintah keinginan pemesannya. Ia sangat disiplin, patuh, dan taat terhadap suatu pekerjaan. Teman-temannya pernah bercerita ketika B.J. Habibie masih bekerja di MBB Jerman. B.J. Habibie punya gagasan yang dianggapnya baik. Ia akan selalu memperjuangkannya kepada pimpinan. Gagal sekali ia maju untuk kedua kalinya, sampai kemudian kelihatan ia berhasil. Tetapi satu hal, jika ia respek pada pimpinan, maka kesetiaannya sudah menjadi suatu hal yang mutlak. Untuk yang satu ini, mungkin ada darah Bugis yang mengalir dalam tubuhnya. Polopah tak polopani. Ada prinsip yang tidak tertulis tetapi menyatu dalam karakter etik ini, bahwa seorang pemimpin yang kita hormati bukan ditakuti. Maka kesetiaannya pada sang pimpinan sudah harga mati. Merah katanya, merah kataku, putih katanya, putih kataku. Ada seorang yang mengatakan B.J. Habibie dalam beberapa hal telah berubah setelah masuk ICMI. Lihat dalam Indiom pidatonya, sekarang ia sudah banyak berbicara tentang kemiskinan, rakyat kecil, pemerataan. Ia berbicara mengenai teknologi tepat guna di pedesaan. Sebetulnya ia sudah berbicara mengenai bagaimana memerangi kemiskinan di pedesaan. Ketika ia berbicara mengenai fotovoltaik untuk pembuatan es curah, ia sudah berbicara bagaimana meningkatkan taraf hidup nelayan-nelayan. Jika sekarang ia berbicara kemiskinan, mungkin hanya idiomnya yang berbeda. Kini ia sudah menggunakan idiom ilmu-ilmu sosial, idiom yang lebih lazim di telinga kita. Banyak orang mengartikan bahwa jika Habibie berbicara mengenai pesawat terbang, maka yang dimaksud betul-betul hanya pesawat terbang itu, hanya teknologi canggih itu. Padahal sebenarnya jika ia berbicara mengenai pesawat terbang, yang disasarinya adalah bagaimana membuat generasi muda Indonesia itu pintar dan berdaya saing di masa depan. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga kalian semua termotivasi dengan cerita sejarah B.J. Habibie. Sekian dan terima kasih.